Untuk kedua kalinya Cina memberikan bantuan alat-alat kesehatan kepada Indonesia untuk memerangi wabah corona yang masih meluas di negara ini. Ditulis oleh Sehardi Sewot. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima bantuan alat kesehatan dari pemerintah Cina yang diserahkan oleh Dubes Cina untuk Indonesia di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Prabowo hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsda Doni Ormawan Taufani. Bantuan pemerintah Cina yang diberikan meliputi masker medis, masker operasi medis, KN95 respirator, kacamata medis, layar pelindung medis sekali pakai, alat pelindung diri, APD, sekali pakai, APD anti-air sekali pakai, sarung tangan nitril sekali pakai, pompa infus, ransel semprot disinfektan 16 liter, termometer infrared, dan helm termometer pencitraan termal. Prabowo dan Dubes Cina membentangkan spanduk bertuliskan huruf Mandarin dan dibarengi dengan artinya dalam bahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya ucapkan selamat. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan penghargaan atas nama Kemenhan, atas nama Tentara Nasional Indonesia, atas nama rakyat Indonesia, atas perhatian di tengah kesulitan mereka. Mereka masih menyempatkan mengirim bantuan kepada kita, kata Prabowo. Prabowo salam hormat dan terima kasih kepada pimpinan negara dan angkatan bersenjata Cina yang berkenan mengirim bantuan alkes ke RI. Kami memandang Republik Rakyat Tiongkok sebagai sahabat Indonesia dan kita akan bekerja sama sebaik-baiknya demi memelihara perdamaian stabilitas di kawasan kita. Bersama kita akan atasi masalah ini. Sekali lagi Yang Mulia terima kasih, kata Prabowo. Tidak ada yang istimewa dari berita ini sebenarnya. Toh, Cina sudah pernah berikan bantuan sebelumnya. Saya bayangkan bagaimana reaksi mereka saat mendengar berita ini. Yang jelas, mereka bakal pura-pura gak dengar dan kena radang otak sehingga berhalusinasi. Bukan Cina yang berikan bantuan melainkan negara lain yang pokoknya bukan dari asing. Apalagi yang menerima bantuan ini adalah mantan pujaan mereka yang dibanggakan saat masa Pilpres lalu, yaitu Prabowo Subianto, yang dipilih dan direstui oleh istimewa, katanya, ulama, versi mereka. Mereka benci Cina dan asing. Prabowo diharapkan dapat membantu mereka menyingkirkan berita-berita dan segala berbau Cina. Nyatanya menyakitkan, Prabowo menyatakan Cina adalah sahabat Indonesia. Bukan kali ini saja. Bahkan dia sudah menyebut ini berkali-kali. Orang yang mereka percayai anti-Cina malah sekarang pro ke Cina. Mungkin sangat menyenangkan seandainya kita mengirimkan berita dan video ini kepada para kadrun sambil menunggu reaksi dengan jantung deg-degan seperti saat menunggu istri melahirkan. Mereka mungkin bakal kebakaran jenggot, mengumpat dan meninju dinding sambil teriak dunia ini tidak adil. Semoga tidak jantungan, cukup sakit hati saja. Itu pun sudah cukup parah karena tidak ada asuransi kesehatan manapun yang bisa mengcover ini. Mengapa sangat membenci Cina? Kenapa dikit-dikit Cina dipermasalahkan? Seperti 500 TKA Cina yang ditolak baru-baru ini. Alasan wabah corona hanyalah alasan sekunder. Alasan primernya adalah karena sakit hati ataupun sudah memang prosedurnya. Begitu mendengar nama Cina, jantung berdetak seolah gagal jantung, sesak napas, perut sakit, pinggang pegal, mulut sariawan, mata merah, sakit tenggorokan, kepala pusing, gula darah dan kolesterol naik. Kena radang otak sehingga otak mereka terbalik, jadilah kampret sejati. Alasan wabah itu cuma akal-akalan. Toh, Cina sudah berhasil kendalikan wabah. Justru di sini yang masih berbahaya. Tapi bagi kadrun dan orang awam yang memang alergi terhadap Cina, sesuatu yang logis dan masuk akal dipelintir menjadi sebuah logika bodoh dan tolol. Tapi kita nikmati saja kekesalan mereka.
Syukurin deh. Maunya mungkin yang ambil panggung itu negara-negara Timur Tengah, padahal negara itu saja memilih Cina kok. Atau mereka mimpi kelompok pengasong khilafah yang menancapkan tadinya di negara ini. Tak mau move on ya, beginilah akibatnya. Makin benci Cina, makin sengsara hidupnya. Fakta kalau Cina merambah dunia internasional adalah tak terbantahkan. Kadrun mungkin ngamuk dengan Prabowo yang tidak sesuai harapan. Mungkin gubernur sampah itu yang menjadi harapan baru mereka. Bagaimana menurut Anda?